Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama hingga pada siang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, sehat badan, sehat badan, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu daripada titah Allah yang telah diwajibkan bagi kita bersama, khususnya bagi seorang laki-laki, untuk melaksanakan salat Jumat 2 rakaat dan diringi daripada rukun 2 al-khutbah. Kemudian selawat bernada salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada pangkuan revolusi Islam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabat beliau sekalian. Rahmat dan sejahtera kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, begitu juga kepada ulama yang mu'tabar, ulama salaf dan ulama khalaf, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sirajan munira, artinya lampu penerangan seketika manusia itu dilanda dalam keadaan bil makna jahil bodoh. Dengan adanya ulama, dengan adanya orang saleh dalam kehidupan kita ataupun di kota-kota kita, marilah kita selalu menghormati mereka, jangan pernah menyakiti hati mereka. Tapi kalaulah kita menyakiti, bahkan mengeluarkan kata-kata yang senonoh, bahkan tidak sesuai daripada yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada mereka itu dengan 3 perkara. Yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihim, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keberkatan rezekinya. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultan zalima, nupelahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan pimpinan yang zalim, baik itu kezaliman di dalam komunitas keluarga yang kecil ataupun di dalam komunitas keluarga yang banyak, baik kita menjabat sebagai bupati ataupun wali kota. Kemudian yang ketiga, yakhrujud dunya bighairi iman, bil makna ketika mereka itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mati dengan mati kafir. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin sidang para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ta'zim keikraman yang pertama sekali kepada Abu Musi Masjid, panitia masjid, badan kemakmuran masjid, dan kepada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 134, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala berkalam, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di mana oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk kriteria ataupun ciri-ciri daripada mereka itu yang bertakwa kepada Allah.
Kita hari ini mengatakan yang bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum untuk memastikan yang bahwa kita bertakwa kepada Allah, tentu kita harus mempunyai daripada 3 kriteria itu. Tetapi kalaupun belum ada daripada kriteria itu, berarti kita belum sempurna dijuluki dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Apa salah satu daripada ciri ataupun kriteria yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 134? Yang pertama sekali, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, adalah mereka-mereka itu yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapangnya bil makna kayanya, begitu juga dengan dalam keadaan sempitnya bil makna miskinnya. Jadi salah satu daripada ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi daripada infaknya baik dalam keadaan kaya katanya. Begitu juga dalam keadaan miskin. Tetapi apabila kita menginfakkan harta dalam keadaan sakitnya, tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih afdal ataupun lebih tinggi martabatnya seketika diinfakkan hartanya seketika dalam keadaan sehatnya. Umumnya kita lihat pada masa sekarang ini, menyepak surah katanya dengan dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan bersifat dengan sifat bakhil alias pelit. Tetapi seketika katanya tanah wabah Allah Subhanahu wa taala, artinya jenjang dalam keadaan sakratul maut, sakit katanya bertahun, hingga sang menyatakan secara pandangan zahir hana harapan untuk katanya sehat kembali. Hingga pada saat itulah terbesit hati kita untuk menginfakkan hartanya. Bahkan karena mereka itu sangat takut sekali seketika terbujur kaku di alam barzakh, berbagai macam pertanyaan yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut daripada harta. Hadirin kaum muslimin sidang para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain pun pernah dijelaskan oleh Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menempohkan ataupun engkau tidak mengundurkan kematianku sebentar saja? Fa saddaqa wa akum minas salihin, justru aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan adalah aku daripada orang-orang yang salihin, yaitu orang yang saleh. Jadi timbul pertanyaan, di dalam satu sisi kriteria yang Allah sebutkan orang yang bertakwa itu infak, tetapi di ayat yang lain Allah sebutkan yang bahwa kematian itu diminta pengunduran daripada manusia, mati sebentar saja, diundurkan sebentar, untuk mereka itu menginfakkan ataupun menyedekahkan hartanya. Yang pertanyaannya, apakah oleh Allah Subhanahu wa taala diiringi kematian dengan sedekah? Itu pertanyaan. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi yang namanya kematian itu dengan sedekah? Hingga menurut daripada Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan yang bahwa Allah mengiringi daripada kematian dengan sedekah, yang pertama adalah memudahkan mereka itu mati dengan membawa iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Itu alasan yang pertama. Jadi dengan gedanya menginfakkan hartanya, dengan kita menyedekahkan harta di dalam tanggung jawab kita, mudah mati gedanya untuk selamat iman. Karena dikala seseorang itu dalam keadaan sakratul maut, arti daripada sakran bil makna mabuk, arti daripada al-maut bil makna mati. Sakratul maut urung dilanda dalam keadaan mabuk mati, nyan hana sadar. Kadang-kadang urung di samping guyu ucapkan bagdanyo la ilaha illallah sampai berkali-kali diulangnya. Tapi kadang-kadang katanya hana fokus daripada untayan kata yang diucapkan daripada kalimah thayyibah itu. La ilaha illallah. Tetap kadang-kadang hana respon. Tetapi salah satu daripada amal supaya katanya mati membawa iman, Islam, tauhid dan ma'rifah adalah gemarlah mereka itu untuk menginfakkan hartanya.
Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sebagaimana kita tahu yang bahwa kubur itu sifatnya gelap, zulmatun, gelap, suput, dan kuburan yang dituduri kita ataupun yang gepeeh gedenya dalam kuburnya hana raya. Secara pandangan fikih, sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh guru-guru kita, sempurna daripada gedanya kuh yang namanya alam kubur gedanya pezirak menyedalam peboh tirak, lebih kurang ukurannya 2 meter peboh tirak. Adapun lebarnya itu menurut daripada badan gedanya dum naraya, kadang-kadang naraya gedanya sekitar 70 cm nyawenan, kadang-kadang naraya gedanya ukuran 50, tetapi tidak mengurangi daripada untuk melebarannya. Supaya apa? Supaya mudah bagi orang nanti yang gesambut gedanya dalam kuburnya, mudah geda. Intinya apa? Kubur itu sifatnya gelap. Belum ada seseorang yang sudah masuk ke alam kubur mereka itu kembali lagi, tidak ada. Tetapi menyegedanya kepengen yang bahwa kubur gedanya dalam keadaan terang benderang. Menurut daripada Ibnu Qayyim Az-Zawji, gemarlah mereka itu untuk menginfakkan hartanya dan menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kubur itu sifatnya sempit. Sempit dan urung silun mendum yang dirahmati Allah, sempit sekali. Tetapi kalau kita kepengen yang bahwa kubur kita itu lebar, supaya watetaeh gedanya mangan, tenang, infakkan hartamu di jalan Allah. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawji, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepelebari yang namanya kubur gedanya sejauh daripada mata memandang, dengan mereka itu senang bahkan galak untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang para jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama sekali Allah sebutkan kriteria daripada orang yang bertakwa, mereka itu senang untuk menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapangnya, begitu juga dalam keadaan sempitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Artinya mereka itu yang mampu untuk mengendalikan nafsu amarahnya. Sebagaimana kita tahu yang bahwa sifat marah adalah merupakan sifat manusia alami. Han akan mungkin yang bahwa tira urang idena gedanya jikeun kepada gedanya, bahkan diambil sesuatu hak kita gedanya han bengeh. Han mungkin han bengeh. Justru gedanya akan bengeh. Tetapi menurut daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Sekuat-kuat urang dalam dunia nepegah ali Rasul adalah urang yang bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam hadis, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah urang yang selalu mengangkat yang namanya barbel. Idanya kadang-kadang waktu malam kaja gede olahraga buat barbel. Untuk apa? Untuk membentuk body kita ataupun tubuh kitanya belagak. Supaya setiap orang yang memandang terpana, oh, badannya besar. Mungkin tenaganya pun tangguh. Tetapi hakikat daripada orang yang kuat menurut daripada baginda Muhammad adalah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah apabila mereka itu disakitinya mudah untuk memberikan kemaafan kepada orang lain. Nyan hakikat daripada orang yang tegah nepegah ali Rasul. Jadi walau secara zahir kita lihat yang bahwa mereka itu badannya santai saja ataupun ubud, hanaraya pijut, idena leurung, ikun leurung, apapun untayan kata ataupun bahasa yang dikeluarkan bagi mereka itu, dia diam saja. Bahkan mudah untuk memberikan kemaafan kepada mereka itu. Itu ciri yang kedua yang Rasulullah sebutkan daripada hakikat orang yang kuat, bahkan daripada kriteria orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, adalah orang-orang yang mudah memberikan kemaafan kepada orang lain. Orang yang mudah untuk memberikan kemaafan kepada orang lain. Bahkan dengan mudah memberikan kemaafan kepada orang lain, menurut daripada baginda Muhammad, salah satu daripada modal
ataupun kunci daripada segala bentuk kunci surga. Di dalam satu riwayat dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, termasuk sahabat yang hadir pada saat itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi apa kata Rasulullah pada saat itu? Wahai para sahabatku, tolong kamu perhatikan, sebentar lagi akan masuknya daripada ahli surga. Rupanya sahabat pada saat itu melihat kepada tempat yang disyarahkan oleh Rasul. Menyebab surah gedanya cikalan gede, si adik ini akan tamang salah satu daripada ahli surga. Rupanya para sahabat semua itu melihat kepada tempat yang diarahkan. Rupanya yang datang itu daripada Bani Ansar. Urang daripada Bani Ansar. Wadaikan dengan urang Bani Ansar adalah urang ahli daripada urang Madinah. Ada yang namanya kaum Muhajirin, ada yang namanya kaum Ansar. Kaum Ansar adalah urang ahli Madinah dan kaum Muhajirin adalah urang yang ahli daripada urang Mekah hijrah kepada kota Madinah. Rupanya dilihatin oleh para sahabat Abdullah bin Amr bin As. Pakaiannya biasa-biasa saja. Penampilannya juga begitu. Orangnya pun alhamdulillah santai saja. Jadi karena Rasulullah yang mengatakan yang bahwa dia ahli surga, hingga dia itu ingin menyelidiki apa sih amal yang dikerjakan oleh pemuda itu hingga Rasulullah menjamin yang bahwa dia itu ahli surga. Akhirnya membuatlah dengan bentuk satu perkara. Apa perkara itu? Menyebab surah gedanya merumpok dengan salah satu daripada orang Muhajirin itu. Apa katanya? Wahai sahabatku, aku pada hari ini berjanji dengan orang tuaku yang bahwa aku tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Jadi saya sekarang itu lagi mencari tempat tinggal. Oh begini saja, kamu pulang ke rumahku saja. Nah, lagi pula pun rumah saya pun tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, udah. Balah bak rumah urung Bani Ansarnya. Akhirnya selesai datangnya ke rumah ataupun katruh ke rumah. Dilihat daripada ibadah yang dikerjakan oleh Bani Ansar itu. Rupanya hana berbeda. Tidak ada satu pun yang berbeda. Artinya menyebab salat maghrib 3 rakaat tetap salat maghrib 3 rakaat. Selesai daripada salat maghrib sunat ba'diyah maghrib. Isya pun begitu. Subuh pun begitu. Zuhur dan asar pun begitu. Sampai dengan 3 hari. Jadi Abdullah bin Amr bin As bertanya-tanya dalam hatinya, sangan hana popre. Hana ibadah yang lebih wadadagalan. Tidak ada yang lebih, sama saja. Ibadah Abdullah bin Amr bin As dengan sahabat itu sama, tidak ada yang lebih. Akhirnya tidak sabaran lagi. Akhirnya ditanya, ya fulan bin fulin, Rasulullah mengatakan yang bahwa engkau itu ahli surga. Apa sih salah satu daripada ibadah yang engkau amalkan hingga Rasulullah mengatakan yang bahwa engkau ahli surga? Apa kata orang Ansar itu? Ya Abdurrahman. Apa kata beliau? Seketika aku memejamkan daripada 2 mataku, aku ampunkan setiap orang yang pernah menyakitiku. Aku berikan kemaafan kepada mereka itu, walau mereka itu tidak pernah untuk meminta maaf kepadaku. Apapun yang dikerjakan oleh mereka itu, hingga menyakiti daripada hatiku, sebelum mereka itu meminta maaf, tetapi aku lebih dahulu untuk memberi kemaafan kepada mereka itu. Apa kesimpulan yang diambil oleh Abdullah bin Amr bin As? Ini rupanya amalannya. Rupanya dengan gedenya mudah memberikan kemaafan kepada orang lain, itulah merupakan salah satu daripada kunci untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Makanya dalam hadis pun disebutkan, wa man 'afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mudah untuk memberikan kemaafan kepada orang lain, wa aslaha, dan selalu berbuat baik kepada mereka itu, wa ajruhu 'ala Allah, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada mereka itu dengan pahala yang besar. Hadirin kaum muslimin sidang para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita masuki dalam rukun doa al-khutbah. Tolong disimak supaya sah Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.